yang membaca dan aqama, mengamalkan 10 ayat pertama surat Al-Mu'minun, dijamin surga. Dijamin surga. Kalau begitu, perlu kita tahu sedikit dalam waktu yang sangat singkat ini, kira-kira apa yang Allah sebutkan dalam surat tersebut. Pertama, Allah sebutkan qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang mukminun. Ini beruntungnya beruntung di mana? Akhirat. Kita semua tahu ini maksud Allah adalah di akhirat beruntungnya, karena ini masa proses ujian, beruntungnya di akhirat. Cuma Allah memakai past tense, fi'il madhi, jadi seakan-akan sudah terjadi padahal belum terjadi. Nanti beruntungnya di akhirat, bukan sekarang. Mukmin sekarang jangan mengira kalau sudah jadi mukmin wajib kaya, istri cantik, anak pintar, bisa beli mobil, kemudian hidup nyaman, lalu dia merasa bahwa kita beruntung ya jadi mukmin. Tidak begitu. Mukmin itu bisa jadi selalu di dalam ujian Allah. Ada seorang mukmin yang kadang-kadang seperti Nabi Ayub, hidup selalu dalam sakit-sakit, diberi ujian terus-terusan oleh Allah, diberi kemiskinan, tapi dia tetap taat. Jadi bukan beruntung itu maksudnya beruntung di dunia, tapi di akhirat. Cuma Allah memakai madhi, past tense, jadi seakan-akan sudah terjadi padahal akan terjadi. Ini kan dari segi bahasa ada kontradiksi. Disinilah perlu tafsir. Ulama tafsir menyebutkan Allah sengaja memakai fi'il madhi, past tense, sudah terjadi padahal belum terjadi. Ini maksud Allah adalah dia walaupun belum terjadi pasti terjadi. Maka Allah langsung menegaskan dengan past tense, pasti terjadi. Maksudnya apa? Orang-orang yang mengamalkan apa yang disebutkan berikutnya pasti masuk surga. Kalau kita kan harus memastikan, Pak. Misal kita mengatakan kita ni mau rencana bisnis, lalu kita akan mengatakan jangan ragu, pasti ada untungnya. Ujung-ujung setelah bisnis bangkrut. Tadi begitu pasti, tenang saja. Kalau kita buka kedai, ini pasti beruntung. Kita mencoba memastikan padahal belum terjadi, ujung-ujungnya bangkrut. Allah tidak ada cerita kalau Allah sudah mengatakan wajib beruntung. Beruntung ini bermakna dia mendapatkan kesenangan selama-lama, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih hebat daripada surga Allah. Disitulah berkumpulnya puncak kebahagiaan. Tidak ada kerja, duduk-duduk saja, tidak perlu gaji karena semua fasilitas disediakan. Kita hari ini duduk-duduk saja Pak selama online daring ni, tapi kemudian nanti bermasalah. Tapi di sana tidak perlu mengamalkan lagi semua aturan syariat. Salat tidak perlu, zakat, puasa tidak ada lagi penyakit. Kata Rasulullah dalam hadis, tidak ada lagi kentut, tidak ada lagi keringat, tidak ada sendawa, gerop, tidak ada lagi gerop. Karena gerop mengganggu. Nanti di sana tidak ada gerop, tidak ada sendawa, tidak sakit perut, tidak ada kencing, tidak ada hajat tai, tidak ada. Makan apapun tidak ada asam lambung, asam urat, kolesterol. Tidak ada. Itu semua ujian dunia sempurna, dan sempurnanya khalidina fiha abada, selama-lama. Kalau baca tafsir pelayanan di surga menunjukkan kita betul-betul beruntung. Masya Allah, berulang-ulang pelayan-pelayan di surga, dayang-dayang di surga berulang-ulang membawakan buah-buahan yang sama tetapi berbeda rasa. Maka ada orang mengira ketika sudah diberikan, ini dalam tafsir saya baca, ketika seseorang sudah diberikan satu tampan buah-buahan, ini kita disediakan hidup seperti di hotel, Pak. Di hotel saja memang nampaknya seperti surga, tapi keluar hotel seperti neraka. Dalamnya saja seperti surga. Oh, dilayani, ditelepon, mau apa, laundry, tinggal telepon, keluar 10 juta 2 malam. Kan neraka, Pak, ya. Enak keluar WC, lenyap, ya, penyakit, bayar cuma 1.500. Kita kasih 2.000, dibalikkan 500, kata kita nggak usah balik, kita kencing lagi 500 lagi. Nah, jadi sempurna, Pak, sempurna. Disebutkan dalam tafsir dibawakan buah-buahan, lalu kemudian
setelah kita makan dengan nikmat luar biasa, ya, yang belum pernah kita rasakan nikmat itu di dunia, lalu tidak lama dibawakan lagi buah bentuk sama. Kita lalu mengatakan kepada dayang-dayang itu, kok sama lagi? Kata dia, makanlah dulu. Ketika makan berbeda rasa, dibawa lagi yang sama, bentuk sama, kita bilang sama lagi, beda rasa beribu kali. Dan buah-buahan makanan diupdate oleh Allah terus-terusan, diupdate, ya, semuanya. Makanya Allah memakai kalimat qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Jadi hana beban li, hana li. Sayang orang tidak merindukan surga, sayang sekali orang tidak merindukan surga. Jadi perempuan-perempuan kalau dibilang surga, rindukanlah, rindukanlah. Jangan melakukan sesuatu yang mengharamkan diri dari surga. Karena kata Rasulullah, ada perempuan yang diharamkan surga dengan fashionnya, dengan kedurhakaannya pada suami. Suami juga begitu. Ada hal-hal yang diharamkan surga dengan amal-amal maksiat. Nah, siapakah mereka? Baru Allah sebutkan sifatnya, allazina hum fi salatihim khashi'un. Sifat pertama penduduk yang beruntung mendapatkan surga Allah, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Ternyata Allah memberi sebuah poin, semua salat, tapi salat yang diberuntung hanya salat yang khusyuk. Kita kan sudah belajar Pak, rukun salat, belajar syarat sah salat, sunnah-sunnah dalam salat. Itu semua menyebabkan apa? Sahnya salat. Menyebabkan sahnya salat. Artinya tidak perlu diulang, sudah sah. Rukun dapat, syarat dapat, sah salat. Cuma yang harus hati-hati, inti salat adalah pada khusyuk. Khusyuk ini yang menentukan diterima atau tidak diterima. Salat sudah sah, cuma masalahnya diterima tidak, itu yang jadi masalahnya. Laporan sudah kita buat laporan, SPJ sudah selesai, yang jadi masalah diterima tidak. Kalau tidak diterima, maka menunjukkan walaupun kita melakukannya sia-sia. PR sudah buat, tetapi ternyata salah. Disinilah perlunya khusyuk. Maka nanti yang paling berat pada diri kita yang akan disasar oleh syaitan adalah kekhusyuan. Maka kata Nabi SAW, ketika syaitan mendengarkan azan, berlari sejauh-jauhnya, mengeluarkan kentut besar-besar untuk menutupi suara azan. Setelah azan berlalu, dia datang lagi ke masjid-masjid, dia datang ke rumah-rumah. Apa yang dia goda? Dia goda orang jangan salat sunnah, jangan qabliyah, itu enggak terlalu penting, yang penting sembahyang wajib mentang. Padahal qabliyah ba'diyah menutupi kekurangan pada salat wajib. Digoda syaitan, maka ada yang duduk di tiang masjid nunggu imam untuk salat wajib saja, enggak pernah salat qabliyah ba'diyah. Itu salah satu orang yang korban syaitan. Dia sudah bagus salat jamaah, tapi enggak pernah qabliyah ba'diyah, padahal dia tidak bisa jamin dirinya apakah salatnya sempurna atau tidak. Lalu suara iqamah itu dalam bahasa Nabi juga azan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan ma bainal azanain as-salah. Setiap kali ada dua azan ada salat. Setiap kali ada dua azan ada salat di tengah-tengahnya. Syaitan lari lagi, lalu balik lagi setelah iqamah. Orang yang berada dalam saf jamaah, kalau renggang kira-kira bisa masuk seekor anak kambing, bukan seekor bapak kambing. Seekor anak kambing bisa masuk, maka dia telah memberi celah bagi syaitan untuk menggodanya. Makanya saf itu perlu rapat. Dalam tatanan jumhur ulama, rapat itu tidak mesti nempel. Silakan baca beberapa literatur. Rapat itu tidak mesti nempel mata kaki dengan mata kaki, tapi mubalaghah, serapat-rapatnya. Karena para ulama, jumhur ulama mengatakan ada sebahagian memang kalau nempel malah membuat tidak khusyuk. Dia merasa tidak nyaman menggesek-gesek, sehingga dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia geser lagi sedikit. Dia semakin kecil untuk geser-geser, yang samping makin besar ngejar-ngejar mata kaki dia. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan mengira bahwa wajib, kalau enggak rapat enggak sah, bukan begitu. Silakan baca beberapa rujukan tentang masalah hadis Nabi merapatkan mata kaki. Itu mubalaghah kata para ulama, maksudnya usahakan sedekat mungkin.
ya. Tapi kalau bisa nempel, alhamdulillah. Misal semua jamaah merasa aman dengan nempel, alhamdulillah, itu lebih bagus, ya. Kemudian kalau syaitan sempat datang, yang dia sasar apa? Kekhusyuan. Rasulullah menjelaskan, orang salat sendiri atau orang yang safnya tidak bagus, datang syaitan, apa yang dia bisikkan? Langsung Nabi sebutkan dalam hadis, dia akan mengatakan ke telinga, ke dalam pikiran, dia mengatakan zakir kaza, zakir kaza. Ini disebutkan syaitan bukan kepada Bapak Muzakir saja, kepada semuanya, ya. Jadi jangan mengira nya ke Pak Muzakir yang disebutnya. Enggak. Zakir kaza itu maksudnya ingat ini, ingat itu. Makanya kita dalam solat banyak sekali yang kita bisa ingat. Ingat dulu perceraian pertama dengan isteri pertama, padahal sudah 10 tahun yang lalu, Pak. Ingat bagaimana anak kunci kita hilang, di mana. Habis solat, assalamualaikum, enggak tahu lagi itu di mana anak kunci. Kemudian ingat urusan kantor, ingat urusan anak, SPP belum bayar. Kemudian ingat pulang dari sembahyang Isya, mie goreng atau goreng basah, ya. Itu diingat semenjak salat Isya itu. Siapa yang membawa memori itu? Syaitan. Syaitan yang ingat ini, ingat itu. Makanya habis, disitulah beratnya khusyuk. Makanya Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, salat itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali mereka yang sudah tertanam rasa khusyuk. Makanya sahabat dulu saking khusyuknya, tombak masuk ke betisnya, untuk mencabutnya dia minta waktu untuk salat. Ketika selesai salat dia tanya, sudah dicabut? Ternyata sudah dicabut. Dia tidak sadar. Masya Allah. Kita jangankan tombak, nyamuk, padahal nyamuk belum gigit, cuma mayang-mayang saja, begitu, Pak. Itu pun kita sudah merasa tidak nyaman, tidak nyaman. Begitulah kita. Makanya yang beruntung di akhirat, mereka yang selalu khusyuk dalam salatnya. Dan untuk menjaga khusyuk ini, sebahagian ulama mengatakan metode-metode yang sedikit berbeza, tapi intinya adalah rasakanlah ihsan kehadiran Allah. Rasakanlah bahwa Allah sedang melihat kita. Sebagaimana kita berhadapan dengan pimpinan-pimpinan kita di dunia, rasakanlah Allah sedang melihat kita. Kemudian sterilkan tempat, itu bisa khusyuk. Sterilkan tempat dari pandangan-pandangan yang mengganggu kekhusyuan. Maka makruh hukumnya memakai baju-baju yang mengganggu kekhusyuan saudara kita. Jangan pakai baju yang bertuliskan di belakang atau punya pola-pola tertentu di belakang. Baju batik itu sebenarnya Pak, ini jangan marah yang pakai baju batik, ya. Itu termasuk sebenarnya agak sedikit mengganggu, karena polanya itu akan menjadi pertimbangan orang, gambar-gambarnya. Nanti orang di belakang mencocok-cocokkan gambar kerjanya. Kenapa burung sebelah sini singit mulutnya? Kenapa yang sebelah sana tidak singit? Kenapa? Itu makanya pakai yang polos-polos saja. Yang polos. Terutama jangan bertuliskan yang di belakang. Nah, lalu jangan salat dalam keadaan sedang lapar, sedang sakit kencing, atau ingin buang hajat. Lalu jangan salat dalam keadaan sedang marah. Jangan salat dalam keadaan sedang mengantuk, sampai disuruh tidur dulu sebentar baru salat. Sayangnya orang ini selalu mengantuk di waktu azan. Nyojinnya sebenarnya. Jadi baik, itu banyak panjang ceritanya. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi sifat kedua. Jadi bukan satu sifat, berkumpul beberapa sifat pada satu orang, insya-Allah selamat. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Al-lagwu, sia-sia. Apa sia-sia? Dia tidak melakukan yang tidak berhubungan dengan kemaslahatan hidupnya. Jadi makanya banyak orang hari ini membuang-buang waktu hidup sia-sia. Mohon maaf saya selalu mencontohkan karena ini peradaban kita. Duduk di kedai kopi setiap malam terlalu lama, bicara tidak jelas, ya. Itu sebenarnya al-lagwu. Karena Rasulullah dalam satu hadis menyebutkan, Rasulullah melarang bergadang. Rasulullah tidak bergadang di malam hari. Habis Isya beliau langsung tidur. Paling pun beliau kalau ada sesuatu itu berhubungan dengan agama, mendengarkan curhatan istri, itu beliau lakukan. Maka daripada duduk di kedai kopi, bagus dengarkan keluhan istri. Mendengarkan istri mepep-pep itu masih lebih baik, karena dia dari pagi sudah lelah. Kita sibuk mendengarkan, dengarkan saja Pak, walaupun ada sat-sat. Jangan kita saut pun, ada sat-sat, enggak usah kita saut.
biar saja ada saat-saat kita pura-pura dengar saja. Ya, ya, kan betul kan? Begitu saja sudah cukup. Itu sudah cukup membahagiakan isteri. Nanti sekali-sekali puji, kamu semakin mepep-pep, semakin cantik. Masya Allah, itu hancur dunia Pak ya. Sehingga malam pep-pep baju-baju nanti di malam. Jadi begitulah orang baik, tinggalkan perbuatan sia-sia. Ya. Jadi semua gerakan kaki cari pahala, semua gerakan mulut cari pahala. Duduk dengarkan ilmu itu pahala. Ya. Ini lampu tengah mati, isyarat sudah cukup atau bagaimana? Ya. Baik. Kemudian baru Nabi Allah menyambung lagi, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Lalu mereka sifat ketiga, mereka tidak pernah menunda-nunda untuk membayar zakat. Betul-betul mengeluarkan zakat. Nah, ini Bapak Ibu, coba lihatlah dalam rukun Islam yang paling sering disebut oleh Allah, salat, zakat. Di sini juga disebutkan salat, zakat. Nanti kita tidak dapatkan kalimat haji, puasa. Itu cuma beberapa ayat khusus tentang Ramadan, beberapa ayat khusus tentang haji. Tapi yang paling sering diulang-ulang salat, zakat. Di sini juga salat, zakat. Dengan gaya bahasa aqamus salah wa atuz zakah, yuqimuna salah wa yu'tuna zakah, aqimus salah wa atuz zakah. Terus-terusan Allah ulang itu. Kenapa? Kenapa rukun Islam yang lain hanya diulang pada tempat-tempat tertentu, tapi salat dan zakat diulang berkali-kali? Silakan rujuk ke tafsir. Para ulama sepakat mengatakan salat adalah simbol hubungan baik kita dengan Allah, dan itu kita nampakkan sehari-hari. Jadi orang baik dengan Allah, salat lambangnya. Setiap hari dia tundukkan. Setiap hari dia tunduk. Zakat simbol hubungan baik kita dengan manusia. Jadi kita ini baik dengan manusia kapan? Ketika memberi. Ketika memberi. Makanya jangan pikir senyuman kita sudah hebat sekali. Kalau kriat, tetap kita belum baik. Tapi walaupun senyuman kita tidak pernah kita layangkan, tapi uang selalu kita beri, Masya Allah, kita adalah orang-orang yang telah mewakili kebaikan bersama manusia.